Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu. Buat hari baru Tuhan boleh anugerahkan buat kami hingga pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami bersama untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan kiranya menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah setia walau sulit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua pasti sudah familiar dengan kisah Daniel yang dikisahkan dalam Alkitab. Bahwa ia adalah seorang muda yang menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan di tengah situasi yang penuh dengan tantangan, bahkan menghadapi ancaman kematian. Dalam ayat renungan ini, kita melihat bagaimana Daniel kemudian didakwa oleh para pejabat tinggi lewat kesetiaannya dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka mendakwa Daniel karena cemburu melihat kesuksesan Daniel. Dan bukankah kondisi demikian banyak dialami oleh orang Kristen masa kini? Ada banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengalami diskriminasi karena imannya. Ada banyak saudara-saudara kita yang begitu sulitnya mengalami kenaikan jabatan karena imannya kepada Kristus Yesus. Nah, Daniel berada di tengah-tengah suatu bangsa yang beribadah kepada para dewa atau Baal. Namun, keadaan itu tidak mengurangi atau mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhan. Bagi Daniel, tidak berlaku konsep yang biasa kita dengar, yaitu ibadah situasi. Dalam situasi apapun, ibadahnya tetap dilakukan seperti biasanya. Nah, ibadah bagi banyak orang Kristen sering berbau ibadah situasi. Artinya, orang beribadah jika waktunya mengizinkan atau waktunya lagi kosong. Namun jika waktunya tidak mengizinkan, maka pudarlah ibadah itu. Kita banyak menemui orang-orang Kristen yang ketika berada di tengah-tengah komunitas orang Kristen, maka ia setia beribadah. Namun, jika kemudian berpindah ke tempat yang jarang atau bahkan tidak ada orang Kristen di sana, maka ia tidak lagi beribadah. Ibadahnya ditentukan oleh situasi. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal itu tidak berlaku bagi seorang Daniel. Situasi tidak mempengaruhi komitmennya untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan Daniel dalam ibadahnya sangat menunjang keberhasilannya selama berada di Babel, walaupun sebagai resikonya ia harus mengalami banyak kesulitan. Daniel sudah menetapkan di dalam hatinya bahwa walaupun ia berada di Babel, Babel tidak akan berada di dalam dirinya. Prinsip yang sama patut juga ada dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, kita bukan orang dunia, melainkan sedang berada di dalam dunia. Oleh sebab itu, walaupun kita berada di dalam dunia, janganlah dunia berada di dalam diri kita. Kita harus kokoh pada prinsip iman kita. Kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami memahami dengan baik kebenaran-Mu, bahkan mampukan kami untuk menghidupi. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami semua menjalani hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Bawa kami hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.